Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pagi hari ini yakni Al-An'am ayat 120. Perhatikan di dalam Al-An'am ayat 120 Allah kemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wazaru jahiral ismi wa batinahu, dan tinggalkanlah yang nampak daripada dosa dan yang batin, yang tersembunyi daripada dosa. Maksudnya adalah dan tinggalkanlah dosa-dosa yang nyata dan dosa-dosa yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Innal ladzina yaksibunal isma, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa sayujzauna bima kanu yaqtarifun, kelak nanti mereka akan diberikan balasan, mereka akan diberikan ganjaran dengan apa-apa yang mereka lakukan, dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ayat 120 ini memerintahkan kita orang-orang muslim untuk tidak melakukan dosa yang kelihatan ataupun dosa yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh orang lain. Tapi pada hakikatnya apapun bentuknya dosa, mau yang nampak kek, mau yang tidak tampak kek, pasti Allah tahu. Wazaru atsruku, dan jauhkanlah dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi. Alaniyatahu wasirrahu wal ismu kila az-zina wa kila kullu maksiatin. Jadi ada yang mengatakan bahwa dosa besar, dosa yang nampak di sini adalah zina, dan dikatakan juga segala maksiat, segala maksiat. Ada tuh mufasir yang dalam menafsirkan ayat ini, yang dimaksudkan dengan dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi adalah zina dan segala macam bentuk maksiat. Tapi kita coba lihat dalam penafsiran Ibnu Katsir, beliau mudah-mudahan Allah ridho terhadap beliau. Ibnu Katsir mengemukakan wazarul zahiral ismi wa batinahu, dan jauhkanlah dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi. Maksudnya adalah perbuatan maksiat secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Maksudnya kalau menurut Ibnu Katsir di sini adalah dosa yang nampak dan yang tersembunyi, yaitu dosa maksiat yang secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Wa batinahu, yaitu niat yang menggerakkannya untuk melakukan dosa. Jadi kalau Imam Ibnu Katsir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan dosa yang nampak adalah perbuatan maksiat
secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kan ada orang yang bermaksiat tapi diam-diam nggak diketahui orang. Kan begitu kan? Ada orang yang mungkin melakukan hal-hal yang kurang baik, ngumpet-ngumpet, ya kayak yang tadi itu dikemukakan dalam tafsir Jalalain, zina. Kan ngumpet-ngumpet, bagaimana caranya dia tidak diketahui orang lain? Ya Allah Maha tahu. Jadi segala maksiat yang dilakukan secara terang-terangan dan sembunyi, itulah yang dimaksud dengan zahirul ismi wa batinahu menurut Ibnu Katsir. Sedangkan beliau Ibnu Katsir mengkhususkan kembali masalah dosa yang sembunyi, yakni yang menggerakkannya untuk melakukan dosa apa? Hati, otak kita. Otak kan nggak bisa dilihat oleh orang lain. Hati kita siapa yang tahu kecuali kalau diri kita sendiri. Diri kita yang pahamlah tentang otak kita, isi otak kita dan hati kita. Nah, ketika kita merencanakan satu kegiatan untuk melakukan dosa yang ada di dalam pikiran kita dan hati kita, maka itu adalah menurut Ibnu Katsir dosa yang tersembunyi. Nah, itu harus dijauhkan. Harus dijauhkan dari diri kita. Zahirul ismi. Nah, kalau menurut mufasir yang dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia, yang dimaksud dengan zahirul ismi, jauhkanlah oleh kalian dosa yang nyata. Maksudnya dosa yang dilakukan oleh manusia dengan mempergunakan anggota badannya. Nah, itu dosanya yang nampak. Tangan kita misalnya melakukan maksiat, nyolong, misalnya mata kita melihat perkara yang haram. Nah, itu kan termasuk anggota badan mata. Telinga kita mendengerin orang-orang yang nguping baik perbuatan dosa. Mulut kita yang suka gibah, yang ngomongin orang, ngumpul-ngumpul rame-rame ngomongin orang. Nah, itu masuk ke dalam dosa anggota badan. Zahirul ismi. Bagaimana dosa yang tersembunyi? Menurutnya adalah dosa yang dilakukan oleh hatinya. Misalnya menyombongkan diri, merencanakan kejahatan, dan merencanakan penipuan terhadap manusia. Pokoknya apa aja tuh yang ada di dalam hati yang sekiranya berbuat dosa, melakukan maksiat, sombong, berdegong, riak, nah, itu kan dosa. Nah, kalau menurut beliau bahwa itu adalah dosa-dosa yang tersembunyi. Sekali lagi, hati kita siapa yang tahu kalau bukan diri kita? Otak kita, pikiran kita siapa yang tahu kalau bukan diri kita? Oleh karena itu dari pihak UII mengemukakan bahwa dosa yang tersembunyi itu adalah dosa yang memang terjadi di dalam hati, ya, seperti sombong, riak, ya, pengen dipuji orang, merencanakan kejahatan, merencanakan penipuan bagi manusia dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaksibunal isma, sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa. Ini inna perhatikan itu kalimat kepastian. Kepastian makanya dikemukakan sering di dalam penterjemahan sesungguhnya inna. Karena pasti itu. Innal ladzina yaksibunal isma, sesungguhnya pasti orang-orang yang melakukan dosa sayujzauna fil akhirah, kelak nanti mereka akan diberikan ganjaran, akan diberikan balasan di akhirat. Apapun bentuknya dosa, yang gede, yang dosa besar dikasih balasan, yang dosa kecil juga dikasih balasan. Yang dosa nampak dan kelihatan
dikasih balasan dosa yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, yang dilakukan oleh hati dan pikiran, pasti akan diberikan balasan sesuai dengan dosa yang dilakukannya. Dosa yang dilakukan oleh anggota badan seperti tangan, kaki yang berjalan-jalan ke tempat maksiat, mulut yang suka ngomongin orang, pasti itu akan diberikan balasan dan ganjaran yang berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala fil akhirah, nanti di negeri akhirat. Innalladzina yaksibunal isma, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa kelak nanti akan diberikan ganjaran bima kanu yaktarifun yaktasibuna, dengan apa-apa yang mereka lakukan, dengan apa-apa yang mereka perbuat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan Al-An'am ayat 121. Ya. Selanjutnya 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Dan janganlah kalian memakan dari apa-apa, dari hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Ketika dilakukan penyembelihan hewan, maka janganlah kalian memakan apabila hewan tersebut disembelih tidak menyebut nama Allah. Wa innahu, dan sesungguhnya yang demikian lapiskut, sungguh adalah pasek, perbuatan pasek. Wa inna sayatina, dan sesungguhnya setan la yuhuna ila auliyaihim, sungguh mereka berbisik-bisik, membisikkan kepada teman-temannya setan, kepada teman-temannya mereka, liyujadilukum, agar mereka mendebat kamu hai Muhammad, agar mereka mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum, dan jika kalian taat, jika engkau hai Muhammad taat menuruti kemauan mereka, innakum lamusyrikuna, sesungguhnya engkau sungguh masuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ayat 121 memerintahkan kepada kita umat Islam untuk tidak memakan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi, dan janganlah kalian memakan dari hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih hewan tersebut. Bi an mata au zubiha ala ismi ghairihi, mana binatang tersebut mati atau disembelih menggunakan nama selain nama Allah. Itu. Misalnya dia menyembelih pakai nama berhala kek, atau nama apa saja kek. Nah, yang demikian itu nggak boleh dimakan oleh orang Islam. Wa illa, dan kecuali fama zabahahul muslim, kecuali hewan-hewan yang orang muslim menyembelihnya, walam yusammi fihi, dan tidak disebut di dalam penyembelihan itu nama Allah, tidak disebutkan amidan, baik tidak disebutkan secara sengaja, au nisyanan, atau lupa, fahuwa halalun, maka yang demikian itu halal.
Qalahu Ibnu Abbas, yang demikian ini telah berkata Ibnu Abbas, sahabat Kanjeng Nabi, wa alaihi asy-Syafi'i, dan yang demikian ini diikuti oleh Imam Syafi'i. Jadi kok bisa begitu? Kalau Imam Syafi'i mengemukakan bahwa jika terjadi penyembelihan hewan, orang muslim yang menyembelih hewan tersebut, dia kagak baca, dia tidak menyebut nama Allah. Apakah tidak disebut nama Allah itu dengan sengaja ataupun lupa, tetap sembelihannya adalah halal. Hal ini berdasarkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh pernah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zabihatul muslim halalun, zakara ismallahi aulam yaskur, innahu in zakara lam yaskur illa ismallahi. Hadis mursal, hadisnya mursal, tapi sembelihan orang-orang muslim adalah halal, baik ia menyebut nama Allah atau tidak ketika menyembelihnya. Karena sesungguhnya jika ia menyebut dalam doanya, maka yang disebutnya hanyalah nama Allah belaka. Jadi kalau kita kan berdoa begitu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, kan begitu kan. Allahumma rzuqna, ya Allah berikan rizki kepadaku, rizqan halalan, kan begitu kan. Jadi pasti seorang muslim itu ketika dia berdoa pasti disebutkan nama Allah. Sehingga hewan yang disembelih menyebut nama Allah ataupun tidak menyebut nama Allah halal. Yang tadi dikemukakan adalah hadis mursal, akan tetapi diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni melalui Ibnu Abbas pula, idza zabahal muslimu walam yaskur ismallahi falyakul fa innal muslima fihi ismun min asma'illah. Apabila orang muslim menyembelih dan tidak menyebut nama Allah, maka makanlah hasil sembelihannya, karena sesungguhnya nama muslim itu sendiri merupakan salah satu dari nama Allah. Jadi muslim itu merupakan salah satu dari nama Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara ini akhirnya menimbulkan multitafsir di antara para ulama. Imam Malik jika menyembelih tidak menyebut nama Allah, baik disengaja ataupun tidak sengaja tidak menyebut nama Allah, maka haram. Enggak boleh dimakan sembelihannya, mau sapi kek yang disembelih, mau kambing kek, ayam kek. Jika tidak disebut nama Allah baik sengaja ataupun tidak, maka Imam Malik mengemukakan haram, enggak boleh dimakan. Imam Abu Hanifah, jika dia seseorang muslim katakan menyembelih hewan tidak menyebut nama Allah dengan sengaja, haram dimakan sembelihan tersebut. Akan tetapi jika lupa maka tidak menjadi haram. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Bagaimana menurut Imam Syafi'i yang mazhabnya banyak bertebaran di Indonesia termasuk kita? Nah, Imam Syafi'i ini menganggap menyebut nama Allah ketika menyembelih adalah sunnah. Sunnah. Ketika disembelih hewan tidak menyebut nama Allah, atau disembelih tidak menyebut nama Allah dengan lupa, tidak menyebut nama Allah dengan sengaja ataupun dengan lupa, maka Imam Syafi'i mangga-mangga baik, silakan aja hewan sembelihan itu dimakan.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu masalah. Ini terjadi pada zaman Aisyah. Jadi ketika masyarakat mulai baru masuk Islam, Aisyah, banyak orang-orang muslim yang baru masuk Islam saat itu memberikan daging kepada Aisyah, istri Kanjeng Nabi Muhammad. Diberikan daging. Kemudian merasa khawatir Aisyah ini. Merasa khawatir. Karena apa? Khawatirannya ini jangan-jangan daging yang diberikan kepada kita tidak menyebut nama Allah. Jangan-jangan daging yang diberikan kepada kita tidak menyebut nama Allah. Kemudian bagaimana jika terjadi seperti itu? Maka sebelum dimakan ucapkanlah nama Allah. Sebelum dimakan maka ucapkanlah nama Allah. Ya. Sehingga pengucapan nama Allah itu sebagai pengganti ketika dia menyembelih hewan dengan tidak menyebut nama Allah. Jadi kalau kita feedback ke sekarang seperti itu. Jika terjadi kita khawatir nih daging dari mana ya dapat kiriman. Tapi lumayan juga banyak 3 kilo dibuang sayang. Masak juga. Dibuang sayang. Nah oleh karena itu ketika sebelum dimakan sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah, sammu alaihi antum wa kulu. Maka bacakanlah tasmiyah, sebutkanlah nama Allah kepadanya. Ya, sebutin tuh nama Allah. Kemudian makanlah. Tuh, enggak apa-apa. Sehingga insya Allah daging yang diberikan oleh orang lain itu menjadi halal. Wala takulu mimma lam yuzkarismullahi alaih, dan janganlah kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Wa innahu, dan sesungguhnya yang demikian itu al-akla minhu, memakan makanan atau binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Jika kita memakan lafiskun, sungguh yang demikian itu adalah kepasekan. Sungguh kepasekan. Apa itu kepasekan? Khurujun mimma yahillu, yaitu keluar dari perkara yang halal. Keluar daripada perkara yang halal. Pasek tuh. Ya. Jika terjadi seperti itu. Jadi jika kita makan makanan kambing atau daging yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, kita makan, fahuwa lafiskun, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah pasek. Jadi hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian tafsir Misbah mengungkapkan apa sih yang dimaksud dengan pasek. Wa inna lafiskun, pasek itu adalah sikap dan perbuatan yang mengantar keluarnya seseorang dari koridor agama. Koridor agama kita kan perkara yang halal. Koridor agama kita kan melakukan perbuatan baik dan benar. Ternyata ada sembelihan hewan yang dipotong yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, haram. Sehingga jika kita memakan hewan tersebut berarti memakan perkara yang haram, dan yang demikian itu fasik karena keluar daripada koridor agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna sayatina, dan sesungguhnya setan-setan, layuhuna yuwaswisuna, sungguh mereka membisik-bisikkan, ila auliyaihim, kepada teman-temannya setan, yaitu orang-orang kafir, membisik-bisikkan kepada orang-orang kafir, liyujadilukum fi tahlilil mayyiti, agar mereka mendebat kamu hai Muhammad dalam menghalalkan bangkai.
Jadi hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah jadi bangke. Nah, yang demikian itu setan membisik-bisikkan bagaimana caranya melawan Muhammad. Bagaimana caranya melawan Muhammad sehingga yang tadinya bangke menjadi halal. Yang tadinya tidak menyebut nama Allah menjadi halal. Wa inna ata'tumuhum fihi, dan jika engkau hai Muhammad mengikuti aturan mereka, menuruti kemauan mereka tentang menghalalkan bangkai, innakum la musyrikun, sungguh engkau hai Muhammad termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Jika engkau taat mengikuti kemauan setan dan teman-temannya menghalalkan bangkai, innakum la musyrikuna. Perhatikan kata-kata innakum la musyrikuna, sesungguhnya jika engkau hai Muhammad menuruti kemauan mereka, sungguh engkau masuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Kenapa masuk ke dalam golongan orang musyrik? Kan cuma makan begituan doang. Makan daging yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Kan cuma menghalalkan bangkai doang. Kemudian kita menjadi taat kepada setan, mengikuti kemauan setan dan teman-temannya, menghalalkan bangkai. Kenapa jadi musyrik? Inilah jawabannya. Karena dengan demikian kamu mengabaikan syariat Allah dan menggantikannya dengan kesesatan penyembah berhala. Jadi Allah telah tentukan syariat Islam. Syariat Allah tentukan, hai manusia, hai orang Islam, ketika engkau ingin menyembelih hewan, sebutlah nama Allah. Kita nggak melakukan itu. Kita nggak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam koridor agama. Syariat Allah kita tidak lakukan. Kita menyembelih hewan dengan tidak menyebut nama Allah dan memakannya. Artinya kita telah mengikuti syariat selain syariat Allah. Yang demikian itu adalah musyrik. Artinya kita tidak taat kepada Allah tapi taat kepada yang lain. Artinya itu musyrik. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, inilah kajian kita pagi hari ini. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam rangka menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai aktivitas kita keluar daripada koridor agama, keluar daripada koridor syariat Islam. Bisa jadi ketika kita keluar dari syariat Islam, syariatnya Allah, kemudian kita ikuti syariat yang lain, kita masuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.